sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan kalian udah bisa meluangkan waktunya. Nah, di sini sebelumnya kalian udah pada kenal belum nih? Nah, Udah. Nah, kalau kita udah kenal, mau ngapain sih ada di sini? Nah, saya sedikit perkenalan. Mungkin ada yang tidak tahu juga ya. Perkenalkan, nama saya Ikan Muhammad, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI semester 4 jurusan bimbingan dan konseling. Di sini ada yang cita-citanya mau jadi guru BK enggak? Enggak? Kenapa tuh? galak. Galak. Selain galak apa lagi? Tegas. Padahal jadi guru BK itu sangat mulia banget loh. Nah, di sini saya akan memberikan layanan, di mana itu salah satu dari tugas guru BK. Nah, di mana layanan yang saya akan berikan itu layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Ada yang tahu? Bisa melalui media. Ya, terus apa lagi? Beritahu lewat poster. Informasi itu layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk tujuannya apa? Untuk memahami beberapa informasi, misalkan informasi mengenai di sekolah maupun di luar sekolah, informasi mengenai minat dan bakat kalian, informasi mengenai mengenali diri sendiri itu. Jadi untuk pengertian layanan informasi udah bisa dipahami belum? Apa coba? Melayani. Melayani Informasi pada mahasiswa. Ada peserta didik. Nah, di sini saya akan membawakan topik mengenai beberapa cara untuk meningkatkan semangat belajar. Ada yang tahu belajar itu apa? Sesuatu yang harus kita pahami supaya kita bisa lebih mengerti apa yang diterangkan oleh guru ataupun dosen. Pertama, nah biasanya di sini ada guru BK-nya enggak? Ada. Siapa? Aman. Pak Aman. Kalau misalkan sama Pak Aman kalian suka cerita-cerita enggak? Curhat-curhat atau di BK itu kalau misalkan kalian mau cerita-cerita itu boleh loh. Guru BK enggak hanya polisi sekolah lah, galak lah, hanya untuk menangani kasus-kasus yang brutal misalnya. Tapi guru BK juga bisa kalian curhat tentang masalah pribadi, masalah sosial atau sama teman yang lainnya. Itu bisa loh. Nah, jangan khawatir, guru BK juga mempunyai beberapa asas. Di antaranya ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, yang dimana kalau kalian itu nanti cerita ke guru BK tersebut, informasi yang kalian berikan itu nggak akan bocor karena mereka udah punya kode etik yang namanya asas kerahasiaan. Nah, sebelum lanjut ke kegiatan inti, topiknya terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Sebelum lanjut ke topik, saya punya games untuk melatih fokus kalian. Nah, gamesnya itu ikuti, nggak tahu ya, ikuti instruksi yang saya berikan. Ketika saya memberikan instruksi pegang pundak, langsung pegang pundak. Ketika saya memberikan instruksi telinga, pegang telinga, kepala, sama hidung. Kita coba. Yuk.
mata, kepala, hidung. Belum ya. Lanjut. Cepat, sekian detik nih. Cepat. Kepala. Mata. Hidung. Telinga. Kepala. Mata. Hidung. Telinga. Pundak. Oke. Lanjut. Yuk, yang masih. Hidung. Telinga. Kepala. Mata. Hidung. Telinga. Mata. Pundak. Ada yang curang? Tinggal satu orang nih yang nggak fokus. Kenapa nih? Oke, udah ya. Main konsentrasinya udahan dulu. Kita lanjut ke materi. Ada yang tahu gak sih semangat belajar itu apa? Atau gini nih, artinya semangat apa? Sebuah support yang diberikan kepada kita melalui orang lain dengan sebuah ucapan. Ada lagi apa? Semangat adalah perasaan yang sangat kuat yang dialami oleh setiap orang yang dapat dilihat sebagai bagian fundamental dari siswa itu. Oke, ada lagi? Pengertian belajar apa? Belajar Belajar adalah sesuatu yang dapat kita pahami terus dan diterangkan oleh guru ataupun dosen. ada lagi? Pahami, dipelajari. Nah, semangat itu secara sederhananya itu ya sifat yang tidak mengenal putus asa untuk meraih apa yang kita inginkan atau yang ingin kita tuju. Nah, belajar itu apa? Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan atau lebih khusus melalui prosedur latihan. Nah, belajar itu suatu kejadian dalam diri ataupun setiap proses yang harus dilalui untuk mencapai perubahan di dalam diri untuk menjadi pribadi yang lebih Baik. Jadi dari belajar itu kita belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi semangat belajar adalah usaha untuk oleh sejumlah ilmu pengetahuan yang nantinya akan merubah tingkah laku Seseorang. Biasanya kalian kalau belajar itu suka full semangat atau ada kalanya kalian lagi gak semangat ya? Ada. Apa tuh yang menyebabkan kalian jadi nggak semangat belajar? Gak ada yang menyemangati. Coba apalagi sering itu faktor-faktor dari dalam atau faktor dari luar? Enggak ada terlalu banyak materi jadi membuat pikiran atau otak kita menjadi mumet. Oh, terlalu banyak materi, jadi kalian langsung bosan. Mungkin dengan metode belajarnya yang gitu-gitu aja ya. Jadi kalian jadi merasa bosan. Apalagi? Ada? Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu faktor dari dalam. Nah, faktor dari dalam itu yang pertama apa? Kurangnya memperhatikan. perasaan guru, Yang kedua, tidak mempunyai rasa percaya diri dalam mengikuti pelajaran. nah yang pertama kurangnya memperhatikan penjelasan guru. Ketika kita belajar, ketika kita nggak fokus dari awal nggak fokus dengan apa yang guru sampaikan
Hanya percaya diri. Nggak percaya dirinya kenapa? Susah. Susah. Malas mikir. Malas mikir. Apa lagi? Kalau untuk bahasa Inggris susah dipahami. Susah dipahami. Nah, ketika kita tidak mempunyai rasa percaya diri atau kita bosan dengan gak suka lah intinya pada pelajaran tertentu, misalnya gak suka pelajaran matematika, itu kita mengurangi rasa percaya diri kita. Kenapa? Karena kita ngerasa gini, pelajaran matematika itu susah, hitung-hitungan, pusing, apalah, benar gak gitu? Nah, yang harus kalian tanamkan itu, kalian jangan berpikir bahwa matematika itu susah. Kenapa? Kalau kita berpikir negatif duluan, itu akan berdampak pada diri kita. Berdampak positif atau negatif? Negatif. Jadi sebelum belajar, sebelum kita mendalami pelajaran tersebut, kita jangan dulu berpikir negatif. Nah, jadi kalau misalkan kita berpikir negatif, pelajaran yang tadinya mudah pun itu akan menjadi sulit. Nah, pelajaran yang menurut kalian gampang itu apa? Indonesia. Kenapa? Kenapa pelajaran bahasa Indonesia? Suka buat cerita. Suka buat cerita. Apalagi? Penjawab kenapa? Olahraga terus. Suka ya dengan olahraga. Nah, yang selanjutnya faktor ekstern atau faktor dari luar. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu yang pertama, metode pembelajaran yang tidak bervariasi. Kayak gimana sih yang gak bervariasi? Kayak misalkan metode belajarnya itu kita ceramah terus, jadi ngomong terus, gak ada hal-hal yang lain, gak ada metode yang lain. Kalian suka bosen gak? Bosen. Jadi tantangan tersendiri juga ya untuk guru untuk banyak metode atau mempelajari beberapa metode untuk belajar. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran. Itu sangat mempengaruhi banget. Jadi kalau misalkan media pembelajaran yang kurang, motivasi kita pun bakal menurun. Nah, yang ketiga, kurangnya sumber belajar. Kalian masih ngerasa kurang nggak sumber belajar di era digital kayak gini? Kurang? Kenapa? Disalahgunakan. Padahal kita banyak banget ya teknologi yang udah canggih. Sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi. Jadi kalau misalkan dirasa kurangnya sumber belajar, kalian harus bisa. Sekarang kan kurikulum merdeka nih. Kurikulum merdeka itu apa? Kalian harus bisa inisiatif sendiri. Jadi gunakan, manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara untuk meningkatkan semangat belajar. Menurut kalian, yang meningkatkan semangat belajar kalian itu apa? Motivasi dari seorang ibu dan keluarga. Oke, bagus. Lanjut, apa lagi? Untuk mencapai untuk cita-cita. Oh, ada target tertentu. Nah, itu apa? Jadi cara untuk meningkatkan semangat belajar di kala kita sedang malas-malasnya, sedang si malas itu menerpa diri kita. Yang pertama, bergaul dengan orang yang bersemangat dalam hal belajar. Biasanya kalau kita bergaul dengan orang yang ambisius, semangat belajarnya tinggi, itu kita suka ke bawah. Jadi itu mempengaruhi untuk motivasi belajar kita untuk menjadi lebih baik. Yang kedua apa? Buat target yang ingin dicapai. Nah, untuk meningkatkan semangat belajar kita, kita harus punya target tertentu. Misalkan target kita tahun ini tuh apa, atau semester sekarang ini apa? Misalkan juara 1. Oh, berarti saya target tahun depan saya harus juara 1. Kalian udah punya target belum? Ya, target belajar kalian apa?
sebaik-baiknya. Yang ketiga, untuk meningkatkan semangat belajar apa? Menunda kesenangan. Jadi kalau kita biasanya nih laki-laki itu main game. Kesenangan kalian itu gak jauh dari game. Nah, dengan bisa menunda kesenangan kalian itu jangan terlalu berlebihan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan, bisa memanage waktu untuk belajar, waktu untuk main game. Yang keempat, atur waktu belajar. kayak gimana tuh atur waktu belajar? Misalkan dari subuh nih, kita melaksanakan sholat subuh. Ya, Habis itu biasalah mengikuti aktivitas sebagai siswa. Sepulang sekolah, baca buku sesederhana mungkin, minimal 3 lembar ataupun 4 gitu. Nah setelah itu jangan terlalu dipaksakan jika mumet. Nah kalau sudah misalkan memasuki waktu zuhur nih, gak apa-apa kita keluarkan dulu pikiran yang susah seperti menyenangkan diri bermain game 5 menit, dan setelah itu mengikuti pembelajaran lagi. oke, baik. Atur waktu belajar kalian. Misalkan dalam seharian full itu kalian kegiatannya apa aja. Nah, kalian harus bisa menyelipkan waktu untuk belajar sebaik-baiknya. Misalkan kalian bangun pagi, kayak tadi contohnya India. Setelah sholat subuh, membaca dulu, belajar dulu, itu disempatkan. Itu berarti pagi-pagi sebelum berangkat sekolah. Nanti belajar lagi setelah pulang sekolah lagi. Jangan minimal berapa? 3 atau 4 lembar. 3 atau 4 lembar. Dibaca ya, mengulas pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Yang kelima, caranya itu menanamkan kemauan atau niat yang tinggi untuk belajar. Kayak gimana tuh maksudnya? Ditarik dari nilai. Ya, itu kemauan atas kemauan diri sendiri. Diri. Kalau kita nggak ada kemauan dalam diri sendiri, ya gimana? Kita nggak bakal bisa mencapai apa yang ingin kita Capai. Ayat ke-6. Menggunakan teknik belajar yang efektif. Menggunakan teknik belajar yang efektif. Kayak gimana? Jadi menggunakan media massa Boleh, terus? seperti kita Boleh? Berarti menggunakan teknologi sebagai sumber belajar ya, kayak gitu. Jadi kalian gak harus belajar itu gak harus selalu baca-baca dari buku yang dipelajari sekolah aja. Kalian bisa cari di internet atau media-media lainnya. Yang ketujuh, apa? Pelajari. Jadi mempelajari teknik mengingat dengan kata kunci akronim itu kayak misalkan kata kunci yang kalian dapat dari sesuatu yang kalian pelajari. Misalnya kayak gini, kalian tadi belajar tentang bahasa Sunda ya. Misalkan kalian tadi mempelajari tentang tata krama sopan dan santun. Kata kuncinya apa? Sopan dan santun. Jadi gitu. Nah, untuk selain itu ada yang kalian tahu juga tentang cara meningkatkan semangat belajar selain yang ada di slide? Ada yang tahu? Cara kalian atau gini, cara kalian meningkatkan semangat belajar kalian itu kayak gimana? belajar bareng. Oh, belajar bareng. Lanjut. Menghilangkan, jadi menghilangkan stres juga ya. Mumet, boleh. Terus
meningkatkan semangat belajar itu sangat penting. Karena kenapa? Gini, kita gak selalu semangat dalam hal belajar. Karena kenapa? Ada bosennya, ada hal-hal lain, misalkan ada yang kecanduan terus main game, benar gak? Jadi kita gak bisa mengefektifkan waktu kita untuk belajar. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dalam hal ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu sangatlah penting buat masa depan kalian. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengefektifkan belajar kita, bisa memanfaatkan waktu kita untuk terus belajar. Karena dengan belajar itu kita akan menjadi yang baik. pribadi yang lebih baik. Nah, kita review materi yang telah kita bahas barusan. Menurut kalian belajar itu sepenting apa sih? Sangat penting Sangat penting. Ya, terus kenapa? Untuk masa depan. masa depan yang cerah. Untuk masa depan yang cerah. Untuk menumbuhkan semangat belajar, tadi cara meningkatkannya itu sangat penting karena itu untuk masa depan kita. Karena teknologi semakin maju, masa kita mau di sini-sini aja, mau gini-gini aja, gak mungkin dong. Kalian punya masa depan yang cerah, kalian generasi penerus bangsa. Maka dari itu meningkatkan semangat belajar itu sangatlah penting, ya. Jadi semangat belajar itu selain untuk mengubah tingkah laku, apalagi nih? Masa Kemampuan. Nah, semangat belajar itu usaha kita untuk memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan umum maupun khusus yang akan nantinya mengubah tingkah laku kita menjadi lebih baik. Dia nantinya kita juga mempunyai tujuan tertentu, mempunyai pendirian tertentu untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang sebelum kita tutup, ada beberapa kuesioner yang harus kalian jawab, ya. apa itu?
Dan terima kasih telah mendengarkan atau memahami materi yang telah saya berikan, yaitu materi tentang Semangat belajar. semangat belajar. Karena semangat belajar itu sangat penting, salah satunya dengan cara atur waktu belajar kita, yaitu dengan cara disiplin. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, belajar itu harus dan perlu. Ketika kita misalkan ketika kita patah hati, tapi besok kita ada ujian nih, besok kita ada ujian, tetap kita harus melakukan belajar, karena itu apa, untuk masa depan dan untuk nantinya hasil yang akan kalian peroleh pun akan lebih baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi